lagi bersama aku Claudi. Di mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, tentunya hari ini episodenya sangat spesial sekali karena Claudi kedatangan cast dari Vision Plus nih. Jadi seriesnya adalah The One. Wah, tapi menurut Claudi untuk series yang kali ini sangat menarik ya karena menceritakan tentang e-sport. Kira-kira seperti apa sih? Sebelum kita ngobrol sama castnya, gimana kalau misalnya kita lihat dulu cuplikannya? Ini dia. Viewers, Vision Plus kembali merilis serial terbarunya yang berjudul The One. Berkisah tentang seorang gamer yang menjalani skorsing, harus kembali ke dunia pro gaming melalui tim baru yang syarat masalah. Di luar dugaan, ia harus satu tim dengan mantan kekasihnya. Dan dalam perjalanannya, ia menemukan cinta baru sehingga menimbulkan masalah baru dalam tim. Nah, mau tahu keseruan dari series ini? Makanya, viewers di rumah wajib nonton ya. Tapi di episode kali ini, Claudi akan ngobrol dengan para cast dari series The One. Mau tahu seperti apa keseruan Claudi ngobrol bareng mereka? Ini dia viewers. Wah, gimana nih viewers? Buat yang udah penasaran, gak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja kita sapa castnya. Halo semuanya. Halo. Hai. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Baik dong, Baik. luar biasa. Jaya. Mantap. Langsung aja aku boleh dong kenalan dari yang di sebelah Claudi, boleh diperkenalkan namanya terlebih dahulu? Aku Nasya Marcella, aku di series The One ini berperan sebagai Z. Selanjutnya Aku Shakira Jasmine, aku berperan sebagai Sacha di Vision Plus Original Series The One. Halo, aku John Jacob, aku berperan sebagai Robin di series The One Original Vision Plus. Oke Robin. Kakak? Hai, aku Bima Zeno. Saya di sini berperan sebagai Indra. Oke, Boom. mantap Indra Boom ya. Nah, kita udah kenalan, kita udah tahu namanya dan juga perannya. Untuk seriesnya sendiri, ini tuh ceritanya tentang apa sih? Ini tentang e-sport dan kita semua tuh kebetulan atlet e-sportnya. Terus tentang solidaritas, kerjasama di sebuah tim, terus tentang keluarga, persahabatan, ada bumbu-bumbu percintaan juga. Pokoknya itu semua digabung jadi satu untuk genre-nya sendiri. Apa ya? Ini komedi Campur-campur. rom-com deh gitu. Tapi ada juga adventure-nya juga dalam gamenya maksudnya ya. Kayak gitu. Terus juga ada kompetitifnya juga. Karena kan ini juga kompetisi e-sport ya. Jadi yang udah Kak Nasyi bilang tadi, kita semua di sini atlet dan kita tuh berpartisipasi dalam salah satu kayak kejuaraan nasional gitu. Oke. Di nama timnya kita tuh SMBG. SMBG. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Claudi sendiri ya, ini tadi Claudi itu udah dengar sedikit. Nah, ini tuh menurut Claudi sesuatu yang berbeda dan baru. Karena biasanya series itu banyaknya drama, terus romance, tapi ini ada adventure, terus ada e-sport juga. Boleh nggak sih di-spill untuk e-sportnya? Ini tuh kalian ada kayak belajar dulu atau coba main dulu atau ada yang real player nih? Gimana? Kebetulan beberapa dari kita tuh suka main game juga. Dan nama SMBG-nya sendiri kan dari game yang udah kalian mainin waktu itu. Iya dulu. Jadi sebenarnya kita tuh sebelumnya ada ini dulu pasti kita harus ada workshopnya dulu. Kita gamenya Fight of Legend kan. Kita main, kita download dulu satu-satu ya, namanya kita juga kan sambil adaptasi kan. Jadi ya kita semua saling main tuh, kita download dan kita semua main satu-satu gitu. Feel rasanya seperti apa, nyocokin karakter-karakter yang ada di dalam game, yang dengan si cast pemainnya juga gitu. Dan tadinya sebenarnya si SMBG ini tuh aslinya tuh dari pemain bukan pemain profesional ya. Cuman waktu itu di dalam SMBG, jadi ini SMBG ini based on true event gitu, tau nggak? Jadi dulu SMBG yang asli itu ada Tanta Ginting, ada Eko Kristianto, udah gitu ada Pevita Pierce, terus saya juga ada di dalam situ dan ada beberapa pemain yang lain lagi. Semuanya terlibat kan di sini? Semuanya terlibat di sini gitu, dan akhirnya si SMBG ini tuh ceritanya tentang dulu kenapa kita suka banget sama main game ini dan akhirnya
Mas Eko terinspirasi, Pevita dan Tanta, dan akhirnya mereka nulis jadilah cerita ini. Dan mereka pun yang jadi direkturnya juga. Dan mereka kan direkturnya juga. Untuk proses readingnya sendiri berapa lama? Kita tuh dari reading kalau nggak salah hampir 1 bulan full ya. 1 bulan. Ada nggak sih? Kayak Satu lebih deh. bulan tapi nggak mungkin kalau disatuin jadi 1 bulan, cuman kayaknya nggak 1 bulan. Hampir jadi 1 bulan lah waktu itu Iya. kita reading, dan lumayan intens ya, kita setiap hari bahas. Nah, karena lucunya si karakter-karakter ini tuh kenapa readingnya banyak, karena setiap karakter tuh unik, Iya, beda-beda benar, gitu. benar. Karena kan kita juga bercermin sama si karakter yang ada di dalam gamenya kan, gitu. Gimana cara karakter yang dibuat di dalam game ini tuh sama karakter yang akan kita mainkan nanti gitu, pribadinya. Kan di dalam situ kalau game biasa umumnya ada tanker, ada support, ada assassin, ada apapun Fighter. itu. Jadi akhirnya gimana caranya bisa dicerminkan ke karakter kita yang nanti main gitu. Serunya itu, dan enaknya Mas Eko, Pevita dan lain-lain kasih kebebasan kita juga untuk explore. Mau dari pergerakan badan, mau dari Detail banget, mau warna dari favorit. Yes. warna hobi. favorit, mau seperti apa, mau dari cara ngomongnya seperti apa, kayak Properti begitu. apa yang dibawa. Properti apa yang dibawa itu seru banget lah, karena kan Pevita pemain, Tanta pemain, Mas Eko juga ngerti masalah gitu. Jadi seru sekali untuk eksplorasi waktu kita reading sebulan itu. Kalau bisa sih readingnya lebih lama ya, karena kita setiap hari seru banget datang. Tapi kan emang di situ harus bangun chemistry. Iya. Iya, dan di situ chemistry-nya akhirnya kebangun sendiri. Benar. Awal-awal gitu. reading, lama-lama curhat. Awal Gitu. reading, lama-lama curhat, terus ada Ada. acara lain gosip. Ada yang cinlok Oh, ya. Cinlok nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Oh, justru cinlok nggak ada. Kita bener-bener profesional Cintus, banget. cintus ada cintus. Apa tuh cintus? Cinta putus. Aduh, cintus. Oke. Ya. I'm good. Aku. Kayak gini lah ya, kalau misalnya project tuh udah di-enjoy banget, jadi kayak bukan berasa lagi kerja lagi, tapi lebih kayak ya udah lebih menikmati aja. Iya, Nah, benar. tadi untuk proses syutingnya sendiri di Bali. Iya. Ini semuanya di Bali atau ada di Jakarta juga? Di Bali Ada di Bali. 25 hari, di Jakarta sekitar berapa hari? Semingguan ya kayaknya, 6-7 hari. 8 Ada hari. beberapa set soalnya yang di Bali tuh nggak ada yang di Jakarta. Nah, ngomong-ngomong soal Bali ya, itu tuh ada set apa aja sih sampai nanti tuh viewers nanti bakal nonton ya. Selain dengan ceritanya yang tadi sangat menarik, ada memanjakan mata-mata penonton juga nggak sih dengan indahnya Bali sendiri? Pastinya ya, banyak terumbu karang. Pantai. Pasti sih. Kedalaman laut enggak? Enggak, Kita maksudnya banyak apa sih scene di karang-karang di pantai pinggir yang sih. kita work Iya. out? Pantainya memang Iya. bagus banget, dia yang pasir hitam gitu. Soalnya di daerah deket-deket utara situ ya. Iya, terus kayak Kayak gitu. shiny gitu, Pasir keren banget hitam. sih. Dan udah pasti kan di dalam ceritanya itu sendiri nggak terlalu jauh, ada beberapa juga adat sana ya, adat Bali Ada, ya, ada. dimasukin Betul. juga. Jadi kelihatan banget emang suasananya tuh di Bali gitu. Nah, tapi kita nih udah jalan dan ngobrol terlalu jauh saking asiknya ya. Iya. Claudia tuh masih pengen tahu lagi untuk karakter kalian masing-masing. Kalau Kojul kan Claudia udah tahu nih. Iya. Tadi Kojul itu tipe yang dia tuh harus briefing semuanya, Iya. terus dialognya panjang-panjang. Tapi kalau Z sendiri tadi katanya itu banyak adegan yang mengangkat kebudayaan Bali. Iya. Nah, itu gimana tuh cara belajarnya? Cara mendalaminya, cara berdoanya tuh gini kan kalau nggak salah ya? Ternyata Hindu tuh simple banget sih berdoanya. Jadi nggak ada rutinitas yang kayak di agama lainnya harus persis banget gitu. Dia kan lebih apa ya, santai gitu. Terus menurut aku gampang sih. Kemarin pas aku belajar, aku paling belajar di lokasi aja. Kebetulan juga ada diajarin sama orang Bali langsung. Dan langsung bisa sih. Terus ada adegan yang disiram itu tuh apa ya namanya ya? Aduh, aku lupa lagi. Melukat. Iya, melukat. Oh, ada adegan Dari melukat. dulu aku tuh pengen banget nyobain melukat beneran gitu di Bali. Dan kemarin ada adegan itu, tapi dilakukannya secara real. Jadi aku seneng banget sih. Wah, itu boleh di-share nggak pengalaman mengelukat itu? Itu yang disiram terus kita kayak mengeluarkan segala Iya. sesuatu yang di Iya, dalam diri bener, kita itu bener. kan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu Iya. gimana? Boleh diceritain nggak experience-nya? Jadi itu aku kayak disuruh mandi pakai air kelapa gitu, dibersihin, terus didoain gitu. Terus di apa ya, dipakein bunga gitu, terus ada wangi-wanginya juga, pakai apa yang namanya dupa ya. Bapak. Terus apa namanya, dari awal sampai akhir gitu aku ngikutin gitu. Terus kok rasanya jadi beneran lega ya gitu.
Wah, itu emang kalau misalnya kita udah ngomongin tradisi melukat, kayaknya itu sesuatu yang kelihatannya bikin hati jadi lebih tenang ya. Nah, tapi kita kembali lagi ke karakter Z ini. Jadi nanti pas di seriesnya itu berbicara dengan bahasa Bali atau enggak? Enggak sih, soalnya ceritanya dia memang orang Bali, ada darah Bali, cuman dia udah lama juga sekolah di Jakarta. Selain sekolah, dia juga emang atlet e-sport yang lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta. Karakternya sendiri tuh seperti apa sih untuk Z sendiri? Kalau Z di sini dia tuh sebenarnya tulang punggung keluarga gitu. Dia sayang banget sama keluarganya. Dia ibunya lagi sakit, jadi dia butuh uang gitu untuk berada di sport ini, berada di SMBG ini buat dia tuh suatu pegangan gitu dalam hidupnya dia supaya bisa tetap menafkahi keluarganya. Dan di sini dia sebagai leader juga. Jadi mungkin tantangannya adalah gimana ya caranya harus bisa ngatur semuanya. Padahal ya awal-awal di ceritanya di situ tuh nggak kompak sama sekali gitu. Mungkin ada orang yang ngeselin, ada yang seenaknya sendiri gitu. Jadi ada tantangan sendiri sih untuk berdialog sebagai leader. Oke. Tapi kalau misalnya kalau dilihat, Z ini merupakan karakter yang strong ya, yang kuat dan tangguh. Wah, jadi penasaran deh, pengen lihat orang ada melukatnya, terus ada perjuangannya juga, terus kayaknya kalau misalnya kalau dilihat friendshipnya juga ada. Pokoknya nanti viewers harus nonton. Nah, tadi untuk karakter Z sendiri udah dijelaskan nih. Selanjutnya Shakira boleh dijelasin karakternya? Alhamdulillah biar jelas ngomongnya. Jadi kalau Lucu ya Shakira ini ya. lumayan. Kamu paling muda di antara semuanya ya? Iya. Secara karakter juga kan? Secara karakter juga paling muda. Oke, bontot lah ya. Iya, bontot. Kalau boleh tahu umur berapa? 22 sih 22, tahun ini. oke. Tahun ini belum turning Beda 22. setahun. Berarti sekarang 21 ya? Iya, sekarang Soon. 21. Iya. 21, bro. Oke. Oke. Kalau Shakira Jasmine di sini berperan sebagai Sacha. Jadi Sacha ini tuh dia tuh kayak Itu Sancha. Oh, iya. Sangkain. cepet ya. Oh, bener saya. Nih, dia juga lucu BTW. Iya. Dia juga. lucu sih Nih semua untuk ya. kita semua lucu sih. Oke, humoris ya. Humoris. Emangnya ada komedinya juga kan? Iya, memang Ada, iya. 30% komedi. 30% komedi, 70 bercanda. Oke, sama dong. Terus drama sama e-sportnya. 20% Maggie Bu. Maggie Maggie Bu. Bu. Maggie Makan bersama gitu. Maggie. Itu adat Bali gitu. Mulai off topic ya kita semua. Oke. Nggak apa-apa. Kalau Sacha ini kayak dia tuh yang paling cheerful di antara semuanya. Kelihatan. Iya, dia punya kebiasaan untuk bawa lollipop terus di setiap dia di kemanapun dia berada, dan ada filosofinya juga. Apa tuh? Jadi, mau dijelasin Boleh? filosofinya? Tipis aja ya. Iya, filosofi lollipop. Jadi kalau misalnya lollipop ini, karena kalau misalnya aku ceritain di belakang layar itu ceritanya aku bikin ada seseorang yang ngasih lollipop itu, jadi meaningful banget. Jadi setiap Sacha ngerasain sesuatu, dia lagi sedih atau dia lagi apa, dia lagi semangat, ada ini juga. Jadi lollipopnya kadang dikulum. Bener kan? Kenapa sih? Kadang-kadang kalau misalnya mau main, dia tuh jadi serius banget. Jadi dia taruh terus dia jadi serius banget gitu. Tapi dia nggak pernah kemana-mana, nggak sama lollipop gitu. Misalnya kayak gini, dia mau terbuka sama orang, dia kasih lollipopnya ke orang. Jadi kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar lollipop. Titip dong, titip. Jadi kalau dia ngasih lollipop, berarti dia udah mau terbuka nih sama orang itu. Oh, Oh. jadi bukan cuman kayak ya udah bawa lollipop kemana-mana, tapi Ada di setiap meaningnya itu ada juga. action dan juga ada meaningnya. Iya, dia paling muda juga di SMBG, role-nya dia tuh tanker. Dan pokoknya unik deh, Icebreaker sih. icebreaker. Jadi kadang misalnya lagi serius nih, terus Sacha tiba-tiba kayak, hah? Apa gitu, jadi Oh, tiba-tiba jadi pecah gitu. Jadi karakter lucunya lah ya, kayak polos-polos gitu. Aku yang seriusnya, dia yang lucunya. Aslinya Jadi kita tuh sangat amat kayak Polarity serius banget. banget kan nih. Kalau Kazi tuh serius banget, kalau Sacha tuh leader. kayak Kayak 180 derajat lah ya. Iya, iya. Banget, Cocok banget. sih. Ini lolos casting berarti ya. Soalnya di kehidupan nyata juga seperti itu Iya, sepertinya memang. ya. Iya ya. Sangat Tapi lucu sekali Sacha gue ini. nggak ngeselin Z kan. Lu nggak sih. Nggak, Z kayak nggak tahu sih, aku kadang-kadang ngerasa peran aku tuh keras kepala banget. Kepala batu. Iya, perannya ya. Perkembangan karakternya di sini emang mengagetkan loh nanti kalau ditonton gitu ya. Jadi tiba-tiba
suka tiba-tiba lu kok dia gini sih gitu, perkembangan karakternya kelihatan banget. Oke, berarti nanti semua atlet e-sport harus nonton, dan pastinya mereka nonton nggak sih? Harus dong, Karena karena lihat Ada banget beberapa juga kok ya. Apa? Ada beberapa anak-anak e-sport juga yang tergabung di dalam film ini juga. Oh, mantap. Ya, ikut voting yang kemarin ya. Iya. Pokoknya viewers harus nonton. Harus. Nah, ini Claudia mau nanya lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan terakhir ya. Apa yang membedakan apa yang membedakan series ini, series The One dengan series-series lainnya nih? Oh beda lah. Selain e-sport. Kalau kita the one, kalau yang lain the second. Keren. Lucu aja sih karena Boleh, kita boleh. semua tuh yang udah dikasih tau tadi, kita tuh karakternya beda-beda semua dan unik-unik dan kuat-kuat semua. Jadi kalau misalnya dilihat tuh jadi kayak superhero gitu sih kelihatannya. Jadi kayak yang ini atau ini atau ini. Iya, kalau menurut aku bedanya kita dengan series yang lain, kenapa harus nonton The One juga? Ini ceritanya baru, ceritanya lebih fresh, nggak ada apa maksudnya, kan gue jadi ngeblank. Banyak plot twistnya. Banyak plot twist, dan yang lebih serunya lagi, cerita baru, nggak ada yang bikin cerita tentang ini di series-series lain, belum ada, dan gamenya bisa beneran dimainin. Yes, gitu. Gamenya ada beneran bisa di-download di App Store, Fight di of Google Legends. Play, di Google Store, segala rupa bisa. Oke, terakhir harapannya untuk series ini ke depannya apa? Harapannya pasti semoga Harapannya sih season 2, season 3, season 4. Cuan. Mantap, Ya semoga sukses aja sih. semoga banyak diminati, banyak yang apresiasi juga, dan terus semoga kita bisa mengeluarkan karya-karya yang baik lagi ke depannya, bareng-bareng cast kayak gini, terus mungkin dengan series berbeda gitu. Amin. Nanti ke Pokoknya depannya, amin. sukses terus untuk semua proyeknya, untuk karirnya masing-masing. Amin. Dan nanti kalau misalnya viewers mau nonton nih Vision Plus Original Series The One, itu nanti tanggal berapa? Boleh diajak viewersnya untuk nonton? Hai semuanya. Jangan lupa nonton Vision Plus Original Series. The One. Tanggal 19 Januari 2024 Cuma hanya di Vision Plus. Original. Yeay, terima kasih kakak semua untuk waktunya. Nah viewers jangan lupa nonton Vision Plus Original Series The One tanggal 19 Januari 2024 di Vision Plus, karena seriesnya itu berbeda, ada drama, komedi, ada e-sport. Pokoknya ini sesuatu yang fresh, baru, dan pastinya kalian suka banget. Jadi langsung aja ditonton. Nah viewers jangan kemana-mana, karena habis ini Claudia mau kasih informasi berikutnya. Tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Dia lari dari masalah. Ya bener, gue pengecut. Sekarang kamu bisa selesai masalah. Kamu selalu kabur dari masalah. Kecium nggak baunya? Mau tai kan? Balas cukup. Something ring nih. Something wrong. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama cast dari Vision Plus Original Series The One, nah sekarang Claudia mau kasih informasi misteri. Ini adalah tentang makhluk mitos yang bernama Mothman. Katanya kemunculannya itu membawa sesuatu yang buruk atau tidak baik. Kira-kira seperti apa kisahnya? Langsung saja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, jadi makhluk yang bernama Mothman ini dia itu emang sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi dia itu tingginya 2 meter, sekitar 6 atau 7 kaki, lebarnya itu 3 meter. Jadi benar-benar besar banget. Terus matanya itu menyala dan menyeramkan sekali. Belum lagi tubuhnya berotot dan juga berbulu. Jadi dia itu emang makhluk yang sangat mengerikan ya viewers. Dia itu pernah menampakkan dirinya pada tahun 1966 nih. Jadi pada waktu itu di sebuah pemakaman pada tanggal 12 November 1966, makhluk ini itu menampakkan dirinya. Dan kejadian yang paling viral dan juga ramai diperbincangkan adalah waktu itu ada sepasang suami istri, dia jadi couple gitu. Jadi ada 4 orang, masing-masing itu berpasangan. Mereka itu melewati sebuah pabrik. Dan si hantu Mothman atau si makhluk Mothman ini menampaki dirinya. Jadi dia menampakkan dirinya. Dan setelah itu banyak banget laporan-laporan mengenai hal itu. Dan sampai sekarang ini juga masih menjadi misteri nih untuk si makhluk Mothman ini.
Jadi pokoknya kalau misalnya kalian ya dengar ada sesuatu yang menyeramkan, makhluk-makhluk yang serem seperti ini, karena katanya dia itu merupakan makhluk yang sangat menyeramkan. Kalian itu harus berhati-hati ya, karena kita nggak tahu nih bahaya kapan muncul. Apalagi kalau kita tahu di situ udah ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengerikan, makhluk yang bukan dari dunia kita nih, makhluk yang serem. Kita harus hati-hati dan semoga kita itu nggak pernah diganggu dan kita itu nggak akan pernah lihat makhluk-makhluk seperti itu, karena itu sesuatu yang mengerikan. Stay safe buat kalian semua dimanapun kalian berada ya viewers. Dan gak berasa waktu Claudie sudah habis, saatnya Claudie pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudie pamit, bye-bye.